Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desminarti, saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Adapun fasilitator saya adalah Pak Dedi Chandra. Pengajar praktik saya adalah Ibu Dr. Media Afrina, SPD, MPD. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa dalam kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara aktif dan optimal. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memahami tujuan dari pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk hobi belajar, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid itu ada 3, kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Kita lihat yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Di sini, dalam kesiapan murid ini, guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui oleh murid dan di mana posisi dari murid. Yang kedua adalah minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting dalam melaksanakan keaktifan murid di proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu di sini dituntut kita untuk menyesuaikan murid dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan hal berikut. Pertama adalah mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbagi pengalaman tentang siswa, membaca raport murid di kelas yang sebelumnya, dan menggunakan penilaian formatif serta penilaian diagnostik. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu terdiri dari 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kita lihat bagaimana strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten. Untuk diferensiasi konten, ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu diajarkan berdasarkan kurikulum. Materi yang diajarkan harus sesuai dengan pemahaman, minat, dan profil belajar murid. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Strategi penerapannya adalah kegiatan yang mungkin dilakukan oleh murid, yaitu berlatih dan memahami ataupun memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Metode pengajaran yang diberikan kepada murid bersifat beragam dan bebas, seperti berdiskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif yang sesuai dengan gaya belajar murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bagaimana strateginya? Yaitu hal ini merupakan bukti yang harus
menunjukkan hal yang telah dipahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan hal yang telah dipelajari. Di sini, murid diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka, dapat memilih variasi hasil penugasan, seperti dalam bentuk PPT, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan memperhatikan perbedaan individu. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang lebih efektif menurut versi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan yang lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan akan mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Apa kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kita lihat, yang pertama adalah kaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antar modul 2.1 dan 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan kaitan antar modul 2.1 dan 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antar modul 2.1 dan 1.4 adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi antar guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.